Nasib buruk menimpa perempuan yang masih duduk di bangku SMA ini. Kabar kematiannya bikin gempar kawasan Bantaeng, Sulawesi Selatan, September silam. Ia ditemukan tewas di dekat air terjun. Kondisinya tragis, kaki terpotong. Penyelidikan polisi menuntun pada satu pelaku, pacar korban. Pelaku pun ditangkap. Ia kasih penjelasan kalau membunuh karena cemburu dan korban yang menolak hubungan intim dengannya. Korban dicekik, kepalanya dipukul dengan batu dan kakinya dipotong agar jejaknya enggak ketahuan. Atas perbuatannya ini, pelaku divonis pidana 10 tahun penjara. Persoalannya, kasus kayak begini enggak cuma sekali terjadi. Pembunuhan yang menargetkan perempuan lazim dijumpai. Ia menggambarkan betapa kebencian berbasis gender sekaligus wujud kentalnya patriarkis dipupuk secara terus-menerus dan berbuah aksi kekerasan yang spesifik. Aksi semacam ini disebut femisida. Namanya Diana Russell. Dia penulis aktivis feminis kelahiran Afsel yang fokus pada studi soal kekerasan terhadap perempuan. Pada 1976, ketika bersaksi di pengadilan, ia meluncurkan kata femisida, tapi saat itu belum ada definisinya. Seiring waktu, definisi pun mulai ketemu. Intinya, pembunuhan berdasarkan gender yang targetkan perempuan. Femisida dianggap sebagai spektrum kekerasan paling tinggi terhadap perempuan. Riset memperlihatkan, femisida bisa muncul sebab banyak hal, mulai dari coreng kehormatan, ketidakmampuan ekonomi, hingga karena gender yang mereka bawa. Alasan-alasan ini turut terangkum dalam deklarasi Wina yang berisi total 11 faktor penyebab femisida. Femisida muncul pula di Indonesia. Data Komnas Perempuan bilang, angka pembunuhan perempuan di Indonesia selama 2018 sampai 2020 cenderung tinggi. Data terakhir perlihatkan bahwa femisida banyak terjadi di ranah personal. Mayoritas femisida dilakukan dengan agresi maupun sadisme. Pada 2020, femisida banyak lahir lewat pemukulan dengan tangan kosong atau benda-benda. Lalu disusul ditusuk, dicekik, ditebas, hingga dijerat. Ada juga yang bikin bergidik, dilempar ke sarang buaya dan dibakar hidup-hidup. Dalam konteks Indonesia, penyebab femisida banyak disumbang faktor cemburu, ketersinggungan maskulinitas, sampai menolak ajakan hubungan seksual. Di Bali, seorang perempuan dibunuh oleh kekasihnya. Motifnya, kebutuhan ekonomi. Pelaku nggak punya uang dan menganggap kekasihnya adalah tabungan berjalan. Ia membunuh untuk menguasai harta milik kekasihnya itu. Perempuan yang masih duduk di SMA dibunuh dengan golok oleh orang terdekatnya, laki-laki berusia 38 tahun. Penyebabnya diduga karena sakit hati. Perempuan berusia 31 tahun asal Pasuruan ditemukan tewas dengan leher tersayat. Pelaku adalah laki-laki desa setempat. Bergeser ke Gresik, perempuan dibunuh, dimasukkan ke tas dan dibuang. Pelakunya laki-laki, tapi ia menampik telah membunuh korban. Di Semarang, seorang perempuan dibunuh dan dimutilasi. Jasadnya lalu dibuang ke sungai. Pelaku yakni pacar korban, ia melakukannya lantaran sakit hati. 3 tahun lalu, 2019, di Bandung, perempuan 51 tahun dibunuh pasangannya. Motifnya lagi-lagi, pelaku yang ingin kuasai harta korban. Korban dipukul kepalanya dengan palu, kemudian dimutilasi. Potongan tubuh korban lalu dibuang dan dibakar di beberapa lokasi di Banyumas, Jawa Tengah. Nggak cuma di Indonesia aja, wajah femisida juga bisa dijumpai di belahan dunia lainnya. Femisida misalnya terjadi pula di Eropa dengan Polandia sebagai negara pemegang kasus terbanyak. Tetangga agak jauh Indonesia, Filipina juga mengalami hal yang sama. Kekerasan terhadap perempuan, termasuk femisida, meningkat 63% selama pandemi. Parahnya, ajakan untuk femisida pernah diungkap mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada 2020 silam. Di hadapan veteran perang, Duterte menyerukan untuk tembak alat vital perempuan yang tergabung kelompok komunis New People's Army. Kawasan Amerika Latin mungkin jadi tempat femisida tumbuh subur. Ribuan perempuan tewas akibat femisida. Brazil adalah salah satu contohnya ketika angka kematian perempuan tembus di atas 1.000 dalam 4 tahun belakangan.
Bila diringkas, femisida terjadi setiap 7 jam di Brazil. Selain Brazil, ada Honduras, Panama, hingga Meksiko yang jadi saksi maraknya femisida. Upaya menghentikan femisida ini bukan yang nggak ada. Negara-negara di Amerika Latin ambil contoh, membuat aturan spesifik soal femisida. Ia nggak masuk pidana pembunuhan seperti pada umumnya, melainkan berdiri sendiri yang didorong kebencian berbasis gender. Di Brazil, femisida berarti hukuman penjara dengan rentang waktu 12 sampai 30 tahun. Hukuman bisa lebih berat apabila korbannya perempuan hamil, anak di bawah 14 tahun, sampai lansia atau disabilitas. Kalau kita lihat di Indonesia, ketentuan hukum semacam itu belum hadir. Pembunuhan menargetkan perempuan masih masuk dalam kerangka pidana pembunuhan pada umumnya. Motif, modus, hingga kekerasan berbasis gender nggak jadi faktor pemberat hukuman. Dorongan untuk menjadikan femisida masuk dalam kategori kejahatan sendiri telah sering digaungkan. Alasannya, karakter pembunuhan ini yang spesifik menargetkan perempuan imbas dari ketimpangan kuasa, diskriminasi, hingga prasangka. Belum ada riset yang tunjukkan korelasi antara aturan soal femisida dengan turunnya angka pembunuhan terhadap perempuan. Tapi seenggaknya, dengan menjadikan femisida sebagai satu tindakan kriminal tersendiri, artinya ada kesadaran bahwa nasib yang dialami perempuan enggak di jalan terang.